Abah pun mulai membasuh kedua tangannya. Lihat teman-teman, jin setan itu mengganggu Abah yang sedang berwudu. Jin setan itu meniup-niupkan angin keraguan-raguan pada wudu Abah. Abah jadi ragu-ragu. Aduh, tadi merasa ada angin perut yang keluar. Wudu lagi gumam Abah. Jin setan terus-menerus menggoda Abah. Jin setan, pergi, kamu nakal ya. Jin setan itu pun pergi berlari karena terdengar iqomah. Lari! Teman-teman, kita lihat yuk. Abah sedang sholat berjamaah bersama Nun. Subhanallah ya teman-teman. Lagi-lagi jin setan datang mengganggu. Jin setan itu meniupkan angin keraguan-raguan dalam rakaat sholat. Tiba-tiba Nun menepuk pundak Abah. Teman-teman, ternyata Abah lupa dalam rakaat sholatnya. Itu gara-gara ulah jin setan, teman-teman. Setelah Abah bersama Nun selesai sholat maghrib, datanglah Pak Profesor. Assalamualaikum Abah, aku datang. Waalaikumsalam Pak Profesor, masuklah. Baiklah. Lihat teman-teman, Pak Profesor bawa alat apa ya? Ayo kita lihat. Ayo. Oh, ternyata kamera. Untuk apa Pak Profesor kamera itu? Kamera ini adalah kamera super canggih. Jin setan jadi bisa terlihat. Ih, takut ya teman-teman. Pak Profesor segera mempersiapkan kameranya sesegera mungkin karena azan Isya sebentar lagi berkumandang. Di saat itulah kamera itu bisa melihat reaksi jin setan ketika mendengar azan. Betul. Kita siap-siap teman-teman, 5 menit lagi waktu Isya akan masuk. Kamera itu pun dengan otomatis sudah bisa merekam keberadaan jin setannya. Lihat teman-teman, itu ada 3 makhluk yang sangat menakutkan. Itu yang besar si iblis, bapaknya segala jin setan. Alhamdulillah, waktu sholat Isya telah tiba. Suara azan berkumandang di mana-mana. Subhanallah ya, alhamdulillah. Lihatlah teman-teman, jin-jin setan itu berlari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Karena suara azan itu sangat menusuk telinga si jin setan itu, makanya si jin setan itu sampai terkentut-kentut sambil berlari. Tahu? Lihat teman-teman, jin setan ada yang menenggelamkan kepalanya ke dalam biar tidak terdengar suara azan. Ada juga yang menutup telinganya rapat-rapat biar suara azan itu tidak menembus telinganya. Ada yang lari ke gunung teman-teman. Ada juga yang lari ke hutan atau ada yang berlari ke gua-gua di ujung laut lepas. Bagi kita umat Islam, supaya suara azan itu adalah suara emas yang selalu berkumandang 24 jam penuh dan tidak akan pernah berhenti terdengar sampai hari kiamat nanti. Betul. Yang mendengar azan bukan hanya kita, tetapi semua binatang pun menjawab seruan azan itu. Subhanallah ya teman-teman. Ketika azan dikumandangkan, sapi, domba, kambing,
kepada Allah menurut gerakan ibadah binatang itu sendiri, teman. Subhanallah ya. Yang mendengar azan bukan hanya kita, tetapi semua binatang pun menjawab seruan azan itu. Subhanallah ya teman-teman. Ketika azan dikumandangkan, sapi, domba, kambing, badak, kuda nil, macan, ayam, kucing, dan lain-lain mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan semua binatang itu beribadah dan bersujud kepada Allah menurut gerakan ibadah binatang itu sendiri, teman-teman. Subhanallah ya teman-teman. Selain semua binatang yang mendengar azan, alam semesta pun menjawab suara azan itu, teman-teman. Betul itu. Dur, dur. Suara gemuruh gunungan itu bertanda gunung itu lagi menyahut suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan dikumandangkan, gunung pun menyahutnya dengan suara gemuruhnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, ingatlah kalau kita mendengar suara azan, kita harus menjawabnya dengan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan lupa ya, teman-teman. Betul itu. Teman-teman, bumi kita berbentuk bulat. Ketika azan subuh berkumandang di Sulawesi bagian